Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sudah sepantasnya kita mengucap puji syukur alhamdulillah karena atas berkat rahmatnya kita semua diberikan kesehatan sampai detik ini. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan orasi dengan judul Pendidikan Moral dan Etika dalam Bermedia Sosial. Mudah-mudahan orasi ini berguna bagi kita dalam upaya memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan baik dan benar. Hadirin yang saya hormati, kemajuan teknologi memaksa bangsa kita untuk ikut beradaptasi menggunakannya, guna mewujudkan Indonesia yang menjadi negara yang maju. Kemajuan teknologi mampu menjadikan dunia hanya dalam satu genggaman. Segala bentuk aktivitas manusia mampu cepat terselesaikan hanya dalam genggaman. Teknologi juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan di era digital seperti ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menjadikan seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang dianggap hebat di dunia. Tapi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tidak diimbangi dengan kemajuan moral dan karakter penggunanya. Banyak orang-orang berperilaku liar di sosial media. Minimnya pendidikan moral dan karakter menjadikan seseorang berperilaku semaunya di media sosial. Apapun bebas mereka lakukan tanpa peduli dampaknya bagi orang lain. Berdasarkan riset, Indonesia menyabet gelar warganet paling tak sopan se-Asia Tenggara. Riset ini dilakukan oleh Digital Civility Index tahun 2020 dari Microsoft. Tak lama setelah publikasi survei itu, akun Instagram dari Microsoft pun menjadi bulan-bulanan oleh warganet. Survei ini dilakukan pada bulan April hingga bulan Mei tahun 2020, lalu terbit pada Februari 2021. Ada lebih dari 16.000 responden dari 32 negara yang terlibat, 503 diantaranya berasal dari Indonesia. Pada awalnya, negara itu memiliki 100 poin dari skala 0 sampai 100. Angka rendah menunjukkan kesopanan yang baik, sementara angka tinggi menunjukkan kesopanan yang rendah. Hasilnya, Digital Civility Index atau DCI, kesopanan digital warganet Indonesia memburuk 8 poin ke 76 daripada tahun lalu. Poin kesopanan warganet dewasa menurun 16 poin, sedangkan warganet remaja mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam interaksi daring, responden merasa ada 3 resiko besar, yakni hoaks dan penipuan dengan persentase 47%, ujaran kebencian dengan persentase 27%, dan diskriminasi dengan persentase 13%. Resiko itu meningkat pesat secara anonim, di mana 48% berasal dari orang asing. 5 dari 10 responden pun mengaku terlibat dalam perundungan digital, dengan 47% responden terlibat dalam insiden itu. Sedangkan 19% mengaku sebagai target perundungan. Dari riset tersebut, kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa pendidikan moral dan karakter dalam bijak bersosial media sangat penting dilakukan. Sopan santun dan tata krama adalah nilai budi luhur bangsa kita yang perlu dijaga dan diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Jangan sampai nilai moral dan kesopanan dan tata krama ini hilang tergerus oleh kemajuan teknologi. Sebagai insan yang terpelajar, sudah kewajibannya bagi kita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, untuk menyebarkan virus-virus kebaikan dan kesopanan dalam bermedia sosial. Salah satu cara untuk menanamkan nilai sopan santun dan tata krama adalah dengan mengajarkan semua itu dari jenjang pendidikan yang paling dasar. Anak-anak saat ini berada di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah adalah calon penerus bangsa kita. Jangan sampai sopan santun mereka tergerus juga dimakan oleh perkembangan zaman dan teknologi. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah agent of control, di mana memiliki kewajiban untuk mengajarkan dan menyebarkan virus-virus kebaikan di lingkungan sekitar kita, dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga kita masing-masing. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang, demikian yang dapat saya sampaikan dalam orasi ini. Semoga hal kecil yang kita lakukan saat ini dapat berbuah manis di kemudian hari. Saya mengucapkan banyak terima kasih.
Dan tidak lupa saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan perilaku saya yang tidak berkenan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.